Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat bisnis, kembali lagi di Frivita bersama aku Adelita. Kali ini aku bakal kasih tahu bagaimana menyusun BMC, Business Model Canvas, yang udah pernah aku share di blog aku sebelumnya. Langsung aja kita ke materi yang sudah aku buat ya. Oke, ini kita udah masuk ke blog aku ya, namanya Frivita. Kemarin aku bikin artikel tentang my business itu, judulnya Delrocraft, terinspirasi dari nama aku sama ponakanku. Jadi bisnis yang aku jalanin ini bisnis seserahan berupa rajutan seperti yang ada di gambar. Dan selain itu, untuk mempermudah alur bisnisku, aku bikin bisnis model kanvas. Yang udah aku buat sih kayak gini sebelumnya. Nanti yang bakal aku review ke kalian itu lebih lengkap, soalnya udah beberapa poin udah aku perbaiki. Langsung aja ke bisnis model kanvasnya ya. Ya, tampilannya seperti ini yang udah aku buat. Jadi ada 9 poin yang harus kita buat. Kenapa sih kita harus buat BMC ini? Tujuannya sih untuk suatu badan usaha ya, ataupun UKM gitu, merencanakan proses bisnisnya. Jadi menetapkan apa aja sih poin-poin penting dalam bisnisnya itu, kayak ada sumber daya, aktivitas, hubungan yang akan dijalankan dengan pihak terkait, atau pendapatan hingga pengeluaran yang akan dikeluarkan itu jadi jelas. Kita langsung aja bahas satu-satu poinnya. Mulai dari key partnership. Mitra kuncinya di sini ya. Untuk bisnis-bisnis lain sih pasti ada. Untuk bisnis ini pasti pedagang benang wol, karena aku butuh banyak benang wol, jadi pasti aku beli benang wol ke pedagang benang wol. Terus pedagang aksesoris juga, karena kan modelnya seserahan itu pasti banyak pernak-perniknya sih. Terus pedagang alat merajut dan perlengkapan craft yang lainnya, kayak perlengkapan pendukungnya kayak jarum dan lain sebagainya itu. Lalu ada aktivitas, kunci aktivitasnya, key aktivitasnya itu menggunakan alat dan bahan yang berkualitas pastinya. Karena kalau benang woolnya yang kita pakai itu benang wool yang enggak berujul gitu, itu pasti hasilnya bakal lebih bagus. Selanjutnya ke key resource, itu kunci sumber daya utamanya itu pasti ide kreatif sih ya, karena kan bisnisnya itu menjual hal-hal yang unik, yang bagus buat dikasih di momen yang penting gitu kan, kayak seserahan untuk pasangan. Jadi ide kreatif itu penting dan bisa dapat dari mana aja sih. Sekarang udah banyak banget kayak di YouTube atau permintaan-permintaan teman di film atau apalah, itu banyak. Dan selanjutnya bahan rajut kualitas terbaik itu pasti ya. Poin berikutnya itu ada value proportionnya, itu membuat rajutan yang unik dan diminati pasar pasti ya. Kalau nggak diminati pasar kayaknya kurang berkembang nanti, karena kan ngikutin tren juga. Apa sih yang lagi dipengen buat
seserahan gitu. Terus kepuasan pelanggan nomor satu itu pasti ya. Dari sini kita bisa mereview apa yang menjadi kepengenan pelanggan itu. Terus ada customer relationship-nya. Di sini aku bikin diskon 50% untuk pembelian kedua. Untuk menarik pembeli supaya repeat order. Walaupun memang agak lumayan besar, tapi kalau misalkan repeat order itu berulang kali dan bisa menyebar ke teman-temannya yang lain, itu sangat menguntungkan. Di poin selanjutnya itu ada channel. Di sini aku pakai Facebook, Instagram, dan Tokopedia pastinya. Karena di sini tuh memang peluangnya sangat banyak. Dan selanjutnya customer segmennya itu pasti teman SD saya, teman SMP, SMA, dan teman kuliah. Juga masyarakat sekitar rumah, teman mama, teman kakak. Pembelian di online shop pasti nih. Ini yang paling banyak sih pembeli di online shop. Terus untuk aliran pendapatannya itu dari modal pribadi. Memang karena bisnisnya masih bisnis kecil, jadi masih pakai modal pribadi dan penjualan paket komplit serahan. Dari situ sih aliran pendapatan yang didapat. Lalu untuk cost structure-nya sendiri itu menyediakan layanan penyedia layanan lapak online Tokopedia pasti ada. Untuk struktur pembayarannya selebihnya bisa transfer ataupun bayar langsung. Jadi untuk bisnis kanvasnya kurang lebih seperti ini. Dan semoga menjadi banyak tahu ya dan sedikit tentang BMC. Poin-poin apa aja sih yang harus dibikin di BMC dan kegunanya sendiri untuk apa di bisnis kita. Sebenarnya untuk lebih jelas, clear aja sih alur bisnisnya itu seperti apa yang harus dibuat. Oke, dari review tadi yang sudah aku sampaikan, semoga dapat membantu kalian buat membuat BMC, Business Model Canvas versi kalian sendiri, dan semoga bisnis kalian semakin berkembang dan salam sahabat bisnis.